Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah hari ini tanggal 31 Maret 2025. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan anugerahkan pada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 48 ayat yang ke-7. Demikian. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Demikian bacaan kita pada hari ini, yang mengisahkan tentang hancurnya bangsa Moab, oleh karena bangsa Moab telah meremehkan, menertawakan bangsa Israel, menghina dan merendahkan Allah Israel, dan menganggap bahwa Allah Israel seperti dewa-dewa bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Israel dapat dikalahkan dan dihancurkan. Mengapa bangsa Israel dapat dikalahkan dan dihancurkan? Itu adalah hukuman dari Allah sendiri, karena bangsa Israel telah menyembah ilah-ilah lain. Mereka menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga Allah menjadi cemburu, Allah menjadi murka dan jijik. Sehingga bangsa Israel ini mendapat hukuman dari Allah untuk dihancurkan, dicerai-beraikan ke banyak bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun bangsa Israel dihancurkan, namun Allah masih mengasihi bangsa Israel. Dan karena bangsa Moab ini, bangsa yang selama ini merasa bahwa tentaranya kuat, bangsanya kuat, dewa Kamosnya melindunginya, sehingga hidupnya makmur. Namun Allah juga menghukum bangsa ini karena telah meremehkan Allah Israel. Moab sendiri saat ini berada di dalam wilayah Yordania. Bangsa Moab ini adalah bangsa keturunan dari Lot dengan anak tertuanya. Dan Moab sendiri berasal dari bahasa Yunani atau Ibrani yang berarti dari ayah. Oleh karena kesombongan, kebanggaannya kepada bentengnya dan kepada perbendaharaannya, maka bangsa Moab ini pun dihancurkan dan dimusnahkan oleh Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman kepada bangsa Moab. Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia untuk disampaikan bahwa kehancuran Moab sudah dekat. Maka ia akan ditunggang balikan, dihancurkan, karena bangsa Moab menghina bangsa Israel dan Allahnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali tanpa kita sadari, kita pun melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel.
kita bangga dengan ilah-ilah lain. Kita menyembah, mengandalkan ilah-ilah lain. Yang saat ini mungkin bisa berupa kekayaan, harta benda, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan yang utama, tetapi kita lebih mengandalkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menghukum kita karena kita tidak mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan. Jangan meremehkan Allah. Karena Allah kita, Allah yang cemburu. Ketika kita mengandalkan segala sesuatu tanpa kita sadari kita sudah mengilahkan mereka. Sehingga Allah kita menjadi murka dan menghukum kita. Kembalilah setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak mengandalkan benteng perbandaraan yang ada di dalam diri kami, tetapi kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, dalam segala aspek hidup kami. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menolong kami dan menuntun kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.